tentang kegiatan pra-observasi sebelum nanti kami akan melakukan supervisi kelas. Selamat pagi Pak Ran. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Baik Ya. Ya, hari ini kita akan adakan percakapan awal beberapa komunikasi dengan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan menjalankan proses supervisi dengan Bapak di dalam kelas dan saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan untuk supervisinya adalah untuk mengetahui seberapa strategi bisa berjalan dan bagaimana juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan pra-observasi untuk persiapan di awal ya Pak, agar nanti ketika kita melakukan supervisi kelas semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, sebetulnya ada beberapa hal Pak yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Ini yang pertama dengan tujuannya Pak ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa Pak? Kebetulan di pelajaran saya betul Ya. saya punya materi sistem pengajian. Pengajiannya kan kami bagi jadi 4 tujuan. Yang pertama adalah memahami prinsip kerja dari sistem pengajian yang bersifat konvensional. Yang kedua memahami prinsip kerja pengajian yang bersifat elektrik. Lalu yang ketiga untuk bisa melakukan perawatan pada sistem pengajian yang bersifat konvensional. Keempat, melakukan perawatan pada sistem pengajian yang bersifat elektrik. Ya, jadi lumayan banyak ini tujuannya. Nah, ini kalau dilihat dari tujuannya, ini bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Ya tentu saja di pengembangan kami mengacu ke pengetahuan dan juga keterampilan, terutama untuk pengetahuan tentang memahami prinsip-prinsip dari sistem pengajian, juga melakukan perawatan pada sistem pengajian yang baik yang konvensional ataupun yang elektrik. Artinya nanti dalam satu proses pembelajaran itu Pak Handoko juga ingin menggali aspek pengetahuan juga aspek keterampilan begitu ya Pak ya. Oke. Nah, saya ingin ini mendengar Pak bagaimana dengan rancangan Gusto pembelajaran hari itu yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, apakah mungkin dari segi strategi pembelajarannya kah, atau model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya, itu seperti apa? Sudah punya gambaran atau rancangannya? Untuk rencana kami menggunakan strategi berdifferensiasi dan juga model pembelajaran ini menggunakan pemecahan masalah atau berdifferensiasi. Ya Pak ya. Lalu dilanjutkan dengan diskusi kelompok, tanya jawab ataupun penugasan. Kalau bisa tahu ini diskusinya mau rencana diskusi kelompok besar atau kecil Pak? Karena kami pada kelas yang jumlah siswanya cukup besar, sehingga kami melakukan diskusi kelompok dengan kelompok besar. Oke, berikutnya ini Pak. Kalau saya simpulkan dulu ya Pak, nanti kalau Bapak tadi ada yang saya kelewatan. Yang pertama, Bapak tadi yang akan menerapkan di dalam kelas itu pertama menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok besar ya kalau nggak salah, dan tambahan tadi Pak Handoko juga akan memberikan penugasan dan juga sesi tanya jawab. Nah, ini bagaimana dengan media pembelajaran yang perlu Pak Handoko silakan? Seperti biasa kami menggunakan LCD, lalu dengan perangkat laptop dan LCD.
CD, laptop, dan PowerPoint. PowerPoint. Oke. Nah, kira-kira Pak Handoko ini kapan akan melakukan pembelajaran? Siapkah? Kalau mengacu ke jadwal, kami paling tertentu mungkin di hari Selasa. Pada saat kami mengajar di kelas 10 TOD. 10 teori. Jam berapa Pak? Jam kedua. Oke. Saya akan kembali ke Pak Handoko. Berarti nanti hari Selasa depan di kelas 10 TOD jam kedua saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi, akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Dan nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran itu selesai, nanti akan kita lanjutkan dengan pasca observasi. Seperti itu Bapak, nanti harinya kita bisa tentukan di hari berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak Handoko, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini atau pra-observasi ini? Sebetulnya saya sangat senang ya ketika ada semacam observasi semacam ini atau mungkin bisa pengecekan semacam ini, karena dalam hal ini itu bisa membantu saya mempersiapkan pembelajaran siswa dengan lebih baik. Saya jadi bisa mempersiapkan kajiannya ataupun perangkat-perangkat yang harus saya gunakan dengan lebih baik lagi. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini, dan nanti kita akan berjumpa kembali di hari Selasa minggu depan di jam 12.00. Itu Bapak, cukup saya rasa untuk kegiatan atau obrolan pra-observasi ini. Terima kasih atas waktunya dan selamat. Ya baik, selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem pengabdian. Di materi ini terkait dengan lanjutan dari semester sebelumnya. Di semester sebelumnya kita sudah membahas tentang teknologi yang ada di sepeda motor. Karena tujuan di semester ini kita punya tujuan untuk bisa menghidupkan motor, sehingga saya akan mulai membangun rencana agar kita bisa memiliki pola berpikir untuk bisa bagaimana caranya untuk bisa menghidupkan motor. Kita mulai dari pola berpikir hal apa saja yang bisa menyebabkan motor itu mati. Kita membahas dari sistem pengapiannya. Sistem pengapian tujuannya adalah tentang percikan bunga api yang ada di busi. Percikan bunga api yang ada di busi. Karena kondisinya adalah percikan bunga api yang ada di busi. Seperti yang semua orang tahu, tidak hanya kita sebagai yang belajar otomotif, bahwa kalau busi itu mati, mesinnya juga akan mati. Yang kita pelajari di sini yang berbeda dari orang awam kebanyakan adalah bagaimana busi itu bisa menyala atau hal apa yang menyebabkan busi itu mati. Mari kita lihat di gambar yang ada di depan. Kita punya beberapa perangkat di sini yang ada di gambar. Pertama adalah busi, lalu ada coil, ada pulser atau pickup coil, lalu ada baterai, dan ada CDI. Untuk beberapa tentang sejarahnya, saya perlu kasih tahu di sini bahwa di perkembangan teknologi sistem pengapian ini yang paling banyak berubah adalah tentang CDI. Di motor lama atau ya kalau kita mungkin masih kenal motor C70 atau motor sebelumnya CB lama itu yang CB custom itu. Komponen ini dulunya awalnya dimulai dari platina duluan, lalu muncullah CDI. Nah setelah CDI muncul ICM, namanya saja yang berubah, tapi komponennya sama. Lalu yang terbaru sekarang yang ada di motor injeksi disebutnya sebagai ECM. Unitnya atau fungsinya sama aja, cuma namanya aja yang beda sama sistem yang ada di dalam, tapi secara fungsi
tentang keseluruhan sistemnya itu adalah benda yang sama atau komponen yang sama. Semua komponen yang ada di sini itu memiliki arti, memiliki fungsinya masing-masing. Tanpa satu komponen akan kehilangan fungsi utamanya. Jadi kalau misalnya kita ngambil contoh nih, pulsernya lupa nggak dipasang, apakah busi mati? Mati. CD-nya nggak dipasang, busi mati. Karena ini adalah sistem, jadi sistem ini harus memiliki komponen yang lengkap, tidak bisa digantikan oleh yang lain. Jadi salah satu komponen kamu lupa merakitnya, kalau ini lagi dipasang, turun malah kalau ini kedel lagi, akan membuat sistem pengapiannya mati. Sistem pengapiannya akan mati. Sehingga kita harus memahami bahwa tiap komponen yang di sini punya arti atau punya fungsinya yang penting di sistemnya. Kita tidak bisa menekankan mana komponen yang paling penting di sini, tidak ya. Karena komponen di sini semuanya memiliki fungsi dan kepentingannya masing-masing. Dan tidak bisa digantikan atau dicopot. Karena kalau dicopot atau digantikan, nah sistemnya akan menjadi kacau atau akan menjadi mati. Jadi semudah ketika kita pola berpikirnya adalah kalau ada kerusakan pada busi atau businya mati, kita bisa mengelompokkan jadi dua hal. Hal pertama adalah yang menyebabkan busi mati adalah rangkaiannya putus kayak kamu dan dia. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua adalah komponennya tidak berfungsi seperti baterainya habis. Jadi dia nggak berfungsi, makanya businya mati. Oil fungsinya apa? Menaikkan tegangan 12 volt menjadi 10.000 volt. Tidak berfungsi, busi mati, tidak berfungsi lagi. Sistem pengapian gagal berarti. Di konteks pembicaraan kita ini yang utama yang kita sedang difokuskan dibicarakan adalah mengenal bagaimana businya bisa menyala, Kalau kita orang yang praktis ingin tahu cuma sekedar jawabannya aja, saya bisa menjelaskan jawabannya aja. Tapi saya tidak pengen kalian belajar begitu. Saya pengen kalian belajar baterai itu fungsinya apa sih? Dan apa kelengkapan baterai? Pulsa itu fungsinya apa toh? Dan bagaimana pulsa-pulsanya bekerja? Coil itu seperti apa fungsinya? Dan bagaimana coilnya bekerja? Supaya apa? Supaya ketika ada komponen yang mati nantinya kita bisa menanganinya. Oh ini kerusakan dia disebabkan oleh coil. Oh kerusakan dia disebabkan oleh baterai. Sebelum kita memulai ceritanya, saya akan memberikan syarat di sini. Busi itu punya dua buah syarat. Syarat pertama adalah dia menyala tepat waktu. Lalu yang kedua, busi harus bisa menyuplai tegangan minimal 10.000 volt. Ini dua syarat di mana busi dikatakan normal. Jadi walaupun businya kepasang, rangkaiannya kepasang, kalau busi tidak bisa menciptakan dua hal ini, sistem pengapian dikatakan tidak normal, dikatakan gagal, dikatakan tidak sesuai. Sehingga kita perlu menekankan pada diri kita bahwa oh saya kalau meriksa sistem pengapian itu ada syaratnya ternyata. Syarat di mana sistem pengapian dikatakan normal. Karena kan kalau di sini sistem pengapian tidak normal akan menyebabkan mesin mati sehingga itu fatal. Karena busi ini merupakan percikan bunga api atau berupa percikan listrik. Busi itu berupa percikan listrik. Listriknya dapat dari mana? Dari koil tadi. Lah koil dapat listrik dari mana? Dari CDI Pak. Busi harusnya menyala di akhir langkah kompresi. Jadi setelah langkah kompresi terjadi, busi akan menyala.
nyalanya tepat waktu Pak. Nah karena businya berfungsi untuk menyalakan bahan bakar. Jadi busi ini harus bisa menyalakan bahan bakar. Bahan bakarnya kapan menyalakannya? Setelah dikompresi. Jadi setelah diisap, bahan bakar masuk ke ruang bakar, lalu kompresi bahan bakar dipanaskan, setelah itu dinyalakan pakai busi, lalu meledak. Jadi waktu yang tepat untuk menyalakan busi adalah setelah melakukan langkah akhir kompresi. Jadi ketika ada orang nyeting nyala busi kok tidak pada saat akhir langkah kompresi, ya mesinnya mati atau mesinnya dalam kondisi tidak normal. Sehingga kita perlu ngecek lagi. Lalu kalau kita dapati kondisi tidak normal, nyala businya tidak tepat waktu, bagaimana Pak? Solusinya bagaimana? Yang menentukan waktu nyala busi siapa sih? Pulser. Pulser yang menentukan kapan busi nyala. Kenapa pulser Pak? Karena ketika tadi kita bahas di sini, listrik itu dari baterai ke CDI berhenti di sini. Lalu ada sinyal dari pulser kirim ke sini, dia kirim ke koil. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Setelah sampai di koil, baru dia dikirim ke busi. Jadi listrik itu kalau sudah sampai di koil, ya dia akan terlempar ke busi listriknya. Busi baru nyala. Jadi dalam konsep ini, sinyal listrik dari baterai ini menunggu sinyal dari pulser. Kalau nggak ada sinyal dari pulser, listriknya nggak mau dikirim ke koil. Busi nggak nyala. Jadi salah satu penyebab busi nggak nyala adalah tidak adanya sinyal dari pulser. Adalah musuh pulser apa? Musuh pulser. Berfungsi untuk jelas itu negatif, bisa lebih keras. Berfungsi untuk mendeteksi posisi piston pada motor. Pulser bisa tahu posisi pistonnya di mana atau sedang langkah apa, sehingga bisa tepat waktu untuk menentukan businya nyala. Ketika sudah dalam posisi akhir kompresi, pulser kirim sinyal ke CDI. Ini dari CDI dikirim ke koil, businya nyala. Jadi pulserlah yang menentukan kapan businya nyala. Jadi tanpa pulser, CDI nggak tahu kapan harus menyalakan busi. Akhirnya CDI ngapur kalau tanpa pulser. Listrik dikirim aja dari baterai ke CDI ke koil. Akhirnya saat langkah hisap menyala, meledak di karburator, atau saat langkah buang di menyala businya, meledak di knalpot. Karena ketika percikan bunga api nyala di ruang bakar, kalau ada bahan bakar di situ langsung meledak. Jadi kalau menyalanya tidak tepat waktu, dalam data berarti nggak tepat waktunya. Kalau nggak tepat waktunya ya motornya jadi kacau. Itu jenis bergerak maju jadi mundur, atau jenis halus jadi kasar suaranya. Kondisi ini yang terjadi pada motor yang tidak keluar. Gimana? Sudah lebih bingung sekarang? Sudah ya? Mandala masih ke tempat Pak Sri. Daripada belajar mendingan tempat Sri. Lebih murah, 100.000. Jadi di kondisi ini kita bisa tahu bahwa komponen-komponen yang ada di motor itu sesungguhnya seluruhnya menentukan kondisi businya nyala. Ini yang menyuplai listrik. Tanpa listrik businya nggak bisa nyala karena nyala busi berupa listrik. CDI dia yang mengatur listrik masuk sama listrik keluar. Tanpa CDI yang nggak ada yang bisa mengatur listrik masuk atau keluar ke koil.
tempat busi. Pulser, tanpa pulser tidak ada yang tahu kapan langkah akhir kompresi untuk menyalakan busi. Jadi pulsernya penting. Koil, tanpa koil listrik nggak mungkin mempunyai tegangan minimal 10.000 volt. Nah, tegangannya berapa Pak? Baterai kan cuma 12 volt. Nah, sampai di sini ya cuma 12 volt. Baru keluar dari koil menjadi 10.000 volt. Jadi tanpa koil, tegangan listrik dari baterai tidak bisa berubah menjadi 10.000 volt. Pak, hubungannya kenapa? Kenapa harus 10.000 volt sampai busi? Karena busi itu seperti nyala lilin. Kalau nyala lilin kena angin yang kencang, lilinnya mati. Ya, sama seperti busi juga begitu. Kalau nyala percikan bunga api kecil, kena kompresi yang besar, ya dia mati duluan dari sebelum menyalakan bahan bakar. Sehingga nyala busi itu harus kuat. Kuatnya seberapa? Minimal 10.000 volt. Siapa yang menyebabkan 10.000 volt? Koil. Kenapa 10.000 volt Pak? Karena ini yang dipakai koil standar. Koil yang dipakai di motor umum kalian. Kalau kita menggunakan koil Asian atau menggunakan koil dari Singapura mungkin bisa sampai 25.000 volt. Tergantung seberapa besar lilitannya. Semakin banyak lilitannya, listriknya juga semakin besar. Oke. Jadi kalau berikutnya atau di sumur dan waktu ada pertanyaan, kok busi mati? Kok busi ini murah tapi kok mesinnya kok mati? Itu kita bisa menjawab pertanyaan itu. Kenapa bisa dijawab? Nah, busi ini katanya murah Pak, tapi mesinnya kok mati? Nah, karena nyalanya kecil. Penyebab nyalanya kecil siapa? Koil pasti. Kenapa koil? Ya, koil yang menyebabkan tegangannya 10.000 volt. 10.000 volt itu percikannya besar. Mungkin kalian pernah tahu ada yang jual busi. Pernah tahu ada yang orang yang jual busi racing. Percikannya kan gede banget. Kan kalau saat pentas ada kontrol kan. Beda sama percikannya di busi motor kita. Busi motor itu percikannya kecil di motornya racing atau di koilnya racing itu gede banget. Itu sebesar 7 speedo itu percikannya. Kalau percikannya kecil, walaupun nyala, tapi percikannya kecil ya mesti tetap nggak mau hidup. Salah siapa? Salah koil pasti. Kelihatannya percik tapi kok tidak rata percikannya, nggak rata, kadang nyala, kadang tidak. Salah siapa? Ya salah pusat pasti. Kok nggak nyala sama sekali, listriknya nggak ada. Salah siapa? Ya salah baterai pasti. Karena ini sumber listriknya. Jadi dengan kita memahami satu gambar ini, ketika ada masalah di motor, kita akan segera sadar, oh penyebabnya pasti ini, penyebabnya pasti size. Tidak ada yang lain. Karena yang punya gambar berat memang size. Sudah merasa cukup bingung? Sudah? Sudah? Tidak merasa ingin bertanya bukan? Tidak ada muncul pertanyaan. Karena kalau tidak muncul pertanyaan itu artinya apakah paham? Tidak. Apakah bingung? Iya. Apakah mekaniknya motor harus tahu ini? Iya. Mekaniknya motor harus tahu ini. Karena apa ya? Karena ini yang menentukan mesin mau mati atau tidak. Karena ketika ada gangguan pada mesin di kondisi ini, kondisi listrikannya, pengapnya, kita kalau nggak memahami konstruksi kerja ini ya kita jadi bingung lagi. Yang mati busi, oh ganti koil, ganti booster, ganti sini, ganti baterai. Tapi makanya yang berbeda itu seperti itu. Pokoknya sampai seperti itu. Padahal saya bisa hitam, ini mau ganti apa? Padahal itu mikirnya mau ganti apa aja dulu. Ganti apa? Sudah sekeren 500, saya bukan. Apakah saya selama penipuan? Itu. Tapi ya karena bodohnya
sulitnya kita berpikir, sulitnya kita menyadari bahwa ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal, kita perlu belajar dari pagi sampai sore dari pagi sampai sore. Akhirnya kita mengapresiasi diri kita dan menghargai diri kita itu lebih tinggi daripada orang lain. Sebenarnya seperti dia apa yang dilakukan itu juga tidak salah. Dia sudah mengapresiasi dirinya sendiri. Dan dia merasa bahwa Pakis adalah anak kita. Dia sudah memintai keadilan. Itu sah ya, bagi saya sah. Tidak salah. Ada yang mau bertanya? Kalau di kemudian waktu ada masalah tentang pengabdian Gusti, maka kita bisa menemukan jawabannya. Ini juga bedanya pakai juga kan bisa gitu. Masih bisa juga kan? Tidak apa-apa ya, namanya juga baru belajar ya. Namanya kan juga baru belajar, itu ada beberapa hal yang akhirnya untuk bukan yang salah. Jangan malu, jangan merasa kecewa. Nanti kita perlu lebih banyak lagi. Kita perlu banyak lebih lagi. Di jalur ini mungkin ada beberapa yang mungkin sedikit unik ya. Dan akhirnya ada yang unik sedikit unik. Pertama adalah CDI. Kenapa CDI disebut unik? Karena CDI adalah mengatur listrik keluar dan masuk, menentukan kapan listrik keluar dan masuk. Listrik sudah masuk dari baterai kabel merah ini, berhenti di sini, nggak bisa ke arah koil, harusnya ke sana. Kenapa dia nggak bisa ke sana? Karena ditahan oleh pusat. Kalau pusatnya sudah mengirim sinyal ke CDI, listriknya baru lewat sampai di koil, di luar dari 12 volt ke 10 volt, langsung meloncat ke busi. Ledakan terjadi di sini. Lalu komponen yang lebih berikutnya adalah busi. Busi itu kalau kita pegang ketika mesinnya hidup, itu mungkin ada yang belum pernah setrum busi. Menurut kabarnya orang yang setrum busi tidak di-cover oleh businya. Bisnis nggak terima kalau kamu kecelakaan gara-gara setrum busi. Jadi kalau kita menangani kendaraan dan berkenaan dengan busi dan kabel businya, ketika mesin hidup, saya harapkan kalian berhati-hati karena nggak di-cover oleh businya. Itu bisa terus terutama kalau kita main bendernya pakai bahaya banget. Kadang pelanggannya yang disuruh megang kabel busi untuk ngecek businya nyala tidak. Bahaya. Ini adalah gambar yang mudah ya untuk dipahami. Kalau kita lihat rangkaian yang sebenarnya itu adalah seperti ini. Rangkaian sebenarnya adalah seperti ini. Ini yang mungkin kalau dilihat terlihat lebih rumit daripada gambar yang tadi. Tapi sebenarnya kalau kita belajar dari rangkaian kayak ini, kita akan lebih bisa memahami kerja dari sistem pengapian. Saya kan bingung ya.
Karena kita cukupkan untuk sistem pengapiannya. Terima kasih karena sudah tidak bertanya. Tidak merepotkan saya. Saya tahu perhatian sama saya, sehingga tidak bertanya. Baik, terima kasih semuanya. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Silakan keluarkan bukunya lagi, tulis saya diktikan. Jelaskan nomor satu. Jelaskan cerita pengapian DC. Jelaskan cerita pengapian DC. Kalau nomor 2 soalnya sama, cuma DC-nya diganti AC. Nomor 2 soalnya sama, DC-nya diganti AC. Ya Pak, sehat? Sehat Pak. Bagaimana kemarin, sukses ya Pak ya? Ya, ini Pak Dr. kita hari ini akan melakukan pasca observasi setelah kegiatan kemarin sudah selesai dilaksanakan. Jadi, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses kemarin ya, saat observasi di kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Pak, ini bagaimana perasaannya juga terkait apa ya jalannya kegiatan observasi Bapak ini? Karena semacam ini kan saya jarang mengalami sebelumnya Pak ya. Sehingga saya di awal-awal mungkin sedikit tekan itu. Ini juga mungkin yang dialami juga siswa. Ya. Karena memang kami jarang melakukan seperti ini. Tapi pada akhirnya bisa berjalan dengan Ya. Oke. Tapi senang ya Pak ya? senang. Ya, sudah Pak. Sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang Bapak kemarin itu targetkan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Saya karena mengingat tujuan kemarin adalah untuk bisa membuat pemahaman pada siswa tentang prinsip kerja sistem pengapian baik yang elektrik ataupun yang konvensional. Kami melakukan itu di area pengetahuan. Kami juga melakukan pengembangan di area keterampilannya tentang perawatan pengapian elektrik maupun konvensional. Nah, kalau menurut Bapak ini sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas? Kalau menurut saya ya itu sudah berjalan sesuai dengan rencana ya. Ya mungkin kalaupun ada kekurangan itu ya mungkin pasti ada. Jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai rencana ya Pak, tapi masih ada kekurangan. Kalau menurut Bapak ini kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi apa saja? Yang pertama mungkin masalah keaktifan ketika pada pembelajaran, karena ketika kita membagi anak dalam kelompok mungkin ada beberapa anak itu yang cenderung lebih pasif daripada teman yang lain. Oke, jadi beberapa siswa yang pasif atau kurang aktif itu kalau bisa saya simpulkan berarti semacam mengandalkan temannya begitu ya Pak ya?
Kira-kira ini Pak, untuk mengatasi hal tersebut, kan mereka kurang aktif ya Pak. Kenapa tidak ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Itu apakah Bapak sudah punya gambaran ini? Kira-kira mereka itu kenapa tidak? Menurut saya ini baik juga saya bahwa ketika mereka ternampak pasif itu ketika dibagi dalam sebuah kelompok dan mereka punya kecenderungan bahwa ketika dalam kelompok besar itu ternyata mereka tadi mengandalkan temannya. Kalau ada temannya yang sudah nampak aktif atau nampak pinter, ya udah diikuti aja. Dan mereka juga tidak menunjukkan rasa ingin tahu yang lebih jauh. Mungkin langkah ke depannya atau mungkin apa atau punya gambaran kira-kira untuk mengatasi siswa yang seperti itu atau punya strategi apa? Kalau yang memungkinkan bisa saya lakukan, mungkin saya harus memancing menggunakan beberapa materi ke beberapa individu yang dimaksud itu supaya mereka balik akhirnya juga itu aktif kembali dalam diskusi kami. Kemudian kalau tidak salah kemarin itu kan ada metode untuk diferensiasi. Apakah Bapak sudah menerapkan metode ini sudah membedakan siswa A, siswa B seperti itu atau belum sempat dilakukan? Mungkin lebih tepatnya belum sempat ya, karena ketika membagi kelompok kami punya kecenderungan untuk bisa untuk memberikan apresiasi kepada anak untuk bentuk kelompoknya, atau mungkin karena kan mereka kadang merasa cocokan dengan kelompok yang satu dengan yang lainnya. Kadang kalau tidak cocok nanti jadi tidak nyambung lagi, jadi tidak diskusi. Coba saya mencoba menarik garis merahnya atau benarnya ya Pak. Jadi rencana ke depan Pak Handoko ingin memecah kelompok itu menjadi kelompok yang lebih kecil, kemudian proses pembelajarannya ke depan Bapak pengen menyesuaikan dengan, kalau tadi istilahnya Bapak itu tadi kan nyaman gitu ya, kenyamanan dengan teman-temannya. Kalau istilah lainnya sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian banyak juga, tapi menyesuaikan gaya belajar yang visual dengan visual, yang auditori dengan auditori, yang estetik dengan estetik. Apakah seperti itu Pak ya? Mungkin bahasanya seperti itu, tapi mungkin memang saya sulit untuk menyampaikan secara lebih teoritis. Oh iya.